Desa Sukamaju adalah desa yang tenang dan damai, dikelilingi oleh hutan-hutan yang lebat dan sawah-sawah yang subur. Di tengah desa tersebut, berdirilah sebuah pohon beringin besar yang dianggap suci oleh penduduk setempat. Pohon itu sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka, dan orang tua-tua desa selalu berpesan kepada anak-anak mereka untuk tidak bermain-main di sekitar pohon tersebut saat malam tiba. Aldo adalah seorang pemuda yang baru saja kembali ke desa setelah bertahun-tahun merantau di kota. Ia pulang untuk merawat ibunya yang sakit-sakitan. Meski merasa asing dengan desa yang kini tampak lebih sepi dan sunyi, Aldo merasa lega bisa kembali ke rumah. Namun, ada satu hal yang selalu mengusik pikirannya sejak kecil. Pohon beringin tua di dekat rumahnya. Pohon itu terlihat menakutkan, terutama saat senja. Daun-daunnya yang rimbun seolah-olah menyembunyikan sesuatu, dan bayangan yang terbentuk di bawahnya tampak seperti hidup. Ketika kecil, Aldo sering mendengar cerita-cerita dari teman-temannya tentang suara-suara aneh yang datang dari pohon itu, atau tentang sosok bayangan yang terlihat bergerak di antara dahan-dahannya. Malam pertama setelah Aldo pulang, ibunya memintanya untuk tidak keluar rumah setelah maghrib. "Jangan mendekati pohon beringin itu, Nak," kata ibunya dengan suara bergetar. "Banyak yang sudah hilang di sana." Aldo mengangguk, meski di dalam hatinya merasa skeptis. Sebagai seseorang yang sudah lama tinggal di kota, ia cenderung tidak percaya pada hal-hal mistis. Namun, rasa penasaran dalam dirinya semakin membesar. Ia ingin membuktikan bahwa pohon beringin itu hanyalah pohon biasa, tanpa ada kekuatan gaib yang menghuni. Suatu malam, Aldo memutuskan untuk keluar rumah setelah maghrib. Ia berjalan pelan menuju pohon beringin dengan senter di tangannya. Udara malam itu terasa dingin dan sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar samar-samar. Ketika ia tiba di bawah pohon, Aldo mengarahkan senter ke batangnya yang besar. Bayangan dari dahan-dahan pohon itu tampak aneh, seolah-olah membentuk sosok-sosok yang bergerak. Tiba-tiba, senter di tangannya berkedip-kedip dan mati. Aldo mencoba memukul-mukul senter itu agar menyala kembali, tapi tidak berhasil. Dalam kegelapan, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya. Jantungnya berdebar kencang saat ia merasakan kehadiran sesuatu yang dingin menyentuh kulitnya. Ketika ia berbalik, ia melihat bayangan hitam berdiri di depannya. Bayangan itu bukanlah miliknya. Ia tahu karena tidak ada cahaya yang bisa memantulkan bayangannya di tanah. Bayangan itu tinggi, dengan bentuk yang tidak jelas, seolah-olah terbuat dari asap pekat. Perlahan, bayangan itu mendekat, dan Aldo bisa merasakan aura dingin dan gelap yang semakin kuat. Dengan panik, Aldo berlari meninggalkan pohon beringin dan kembali ke rumah. Ia terkunci di kamarnya, berkeringat dan gemetar ketakutan. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan hitam yang dilihatnya tadi. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya pulang. Keesokan harinya, Aldo bangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa lemas dan berat, seolah-olah ada beban yang menekannya. Ibunya menatapnya dengan wajah khawatir. "Kau tidak apa-apa, Nak?" tanya ibunya. Aldo hanya mengangguk. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir, tapi ia tahu ada sesuatu yang salah. Sejak malam itu, ia sering melihat bayangan hitam di sudut-sudut rumahnya. Bayangan itu selalu muncul saat malam tiba, bergerak tanpa suara di dalam kegelapan. Semakin hari, bayangan itu semakin jelas dan mendekat. Aldo merasa bahwa bayangan itu bukan hanya sekadar bayangan, melainkan sesuatu yang hidup dan memiliki niat jahat. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi buruk di mana ia terjebak di dalam kegelapan dan dikejar oleh bayangan hitam yang ingin mencabut nyawanya. Aldo tahu ia harus melakukan sesuatu sebelum bayangan itu benar-benar mengambil alih hidupnya. Ia mencari tahu lebih banyak tentang pohon beringin itu dari orang-orang tua di desa. Dari mereka, ia mendengar cerita tentang seorang lelaki yang pernah mencoba menebang pohon itu bertahun-tahun lalu. Lelaki itu hilang secara misterius, dan sejak saat itu, bayangan hitam sering muncul di sekitar pohon. Aldo merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghilangkan bayangan itu
adalah dengan menghancurkan pohon beringin tersebut. Dengan tekad bulat, ia membawa kapak dan kembali ke pohon beringin pada malam hari. Ketika ia mulai menebang, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam pohon, seperti rintihan dan tangisan. Tapi Aldo tidak berhenti. Ia terus menebang dengan sekuat tenaga, hingga akhirnya pohon itu roboh. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah pohon itu tumbang, bayangan hitam yang selama ini menghantui Aldo muncul kembali, kali ini lebih besar dan lebih menakutkan. Bayangan itu membungkus Aldo, menyeretnya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Esok paginya, penduduk desa menemukan kapak dan pohon beringin yang tumbang, tapi Aldo menghilang tanpa jejak. Sejak saat itu, bayangan hitam tidak lagi hanya menghantui sekitar pohon, tapi menyebar ke seluruh desa, menandai dimulainya teror baru bagi penduduk Sukamaju. Beberapa bulan kemudian, seorang pemuda lain yang sedang merantau di desa Sukamaju merasa penasaran dengan pohon beringin yang kini telah tumbang. Ia mendengar cerita tentang seorang pemuda bernama Aldo yang hilang setelah menebang pohon itu. Dengan penuh rasa ingin tahu, ia berjalan ke tempat di mana pohon itu dulu berdiri. Di sana, ia menemukan sebuah cermin kecil yang tergeletak di tanah. Saat ia mengambil cermin itu dan menatap pantulannya, ia melihat bayangan hitam di belakangnya. Bayangan itu bukanlah miliknya. Pemuda itu menyadari bahwa cermin tersebut adalah penjara dari makhluk yang menghuni pohon beringin. Dengan menebang pohon, Aldo tidak membebaskan dirinya dari bayangan, melainkan memindahkan kutukan itu ke cermin. Sekarang, bayangan hitam itu memiliki penjara baru, menunggu untuk dilepaskan lagi oleh orang lain yang cukup penasaran dan ceroboh untuk menatap ke dalam cermin tersebut.